mengulas masalah hukum melalui Posbankum bersama narasumber yang kredibel dan terpercaya. Dengan bahasa yang santai dan mudah dipahami. Posbankum, ngerti hukum, kada salah langkah. Halo Sobat Pengayoman, selamat datang di Posbankum, kantor wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur. Ruang ngobrol santai yang mengulas tentang masalah hukum, solusi hukum, dan bantuan hukum. Bersama saya, Stari Intan Pramaisti, dan rekan saya, Ananda Nurul Hidayah. Di kesempatan kali ini kita akan ngebahas hal-hal viral yang berkaitan dengan hukum. Dan kasus ini sudah terjadi di 2025, untuk detailnya kita lihat cuplikan berikut. Sebuah mobil menghantam sejumlah sepeda motor, bahkan rumah warga Samarinda, Kalimantan Timur. Nah, itu tadi cuplikan dari CCTV dari masyarakat terkait kasus yang pernah viral di Kelurahan Selili di Kota Samarinda. Hari ini kita kedatangan narasumber yang memang punya wilayahnya dan juga menyelesaikan permasalahan tersebut. Hari ini kedatangan tamu Pak Dede Irawan dan Pak Ronald Aliansa. Selamat datang, Pak. Terima kasih atas undangannya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, terima kasih juga atas undangannya. Semoga acara ini berlanjut ya. Amin. Ya, amin. Iya. Episode 1 maksudnya. Betul. Tapi sebagai informasi, sahabat pengayoman, Pak Dede Irawan ini adalah lurah di Kelurahan Selili di Kota Samarinda, dan Pak Ronald Aliansa ini merupakan paralegal di Posbankum Kelurahan Selili. Oke, kita langsung aja ya tanya gimana kronologi kejadian malam itu. Gimana Pak Dede kronologinya? Ya, kronologinya adalah pada malam kejadian itu terjadi di sekitar jam 12 malam ya. Ada salah satu mobil yang kami perkirakan memang mobil dari salah satu perusahaan, entah dia salah jalur atau apa, dia masuk menerobos ke perkampungan kami, dan memang peristiwa itu memang peristiwa langka ya, karena gang itu memang gang yang sangat sempit. Tentu banyak yang menjadi korban. Alhamdulillah tidak terjadi korban jiwa, tetapi banyak kerugian material yang dialami oleh masyarakat saya. Begitu ada telepon, maka saya pun, karena rumah saya dengan tempat kejadian itu agak jauh, Mbak, mungkin sekitar 20 menitan kalau dari rumah saya. Untuk mengantisipasi yang pertama, saya menghubungi paralegal saya, yaitu Pak Ronald, untuk melihat langsung kejadian seperti apa dan untuk menenangkan masyarakat di sana agar terjadi suatu kondisi yang kondusif. Mungkin nanti kronologisnya seperti apa bisa dijelaskan sama Pak Ronald ya. Itu terjadi pukul berapa, Pak? Itu terjadi di tengah malam sekitar jam 11.45 lah. Udah mulai bobo itu ya, terus kaget tiba-tiba dapat telepon. Ya, dapat telepon sama RT, itu udah panik ya. Kemarin itu udah panik banget karena memang kan gang sempit ya, tentu memang tidak diperuntukkan mobil di situ, nggak diperuntukkan, hanya untuk kendaraan roda 2, sedangkan roda 2 saja berselisih udah susah, apalagi masuk dengan mobil yang sebesar itu kan, double cabin kan, karena nggak boleh nyebut merek ya kan. Sponsor nanti. Karena itu memang mobil lapangan ya kan, double cabin lah. Mobil tambang lah ya. Mobil tambang lah. Jadi memang itu dipaksa masuk di gang sempit dengan keadaan ada kendaraan yang terparkir. Apakah memang memungkinkan untuk masuk, Pak, mobil-mobil? Sebenarnya kalau kita lihat dari lokasi itu memang nggak memungkinkan, tapi kita nggak tahu ya peristiwa seperti apa yang dialami sang supir saat itu. Mungkin dia ngerasa bahwasannya setelah masuk mundur nggak bisa, maju nggak bisa, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dia terobos aja terus gitu. Gimana Pak Roland setelah dapat callingan dari Pak Lurah pada saat itu, gimana, langsung bangun? Udah mulai tidur atau masih bangun jam 11 malam tadi ya? Ya jam 12. Jam 11 kalau dari kronologi itu sekitar 11.38 awal mulanya itu. Jadi begitu ini saya konfirmasi Pak Lurah, dapat telepon itu jam 12 karena saya menyelesaikan dulu di lapangan. Yang jelas saya kumpulkan data-data dulu bagaimana kronologinya untuk mencari tahu apa yang terjadi saat malam itu.
begitu saya melihat kondisi di lapangan, Babinsa, RT, Babin Kamtipmas berupaya mengejar kendaraan tersebut. Nah, dalam satu perjalanan saya terpikirkan, untuk apa saya ngikut ngejar? Pak, tunggu. Berarti maaf ini ya dipotong ya. Berarti kan rumah Bapak ada di situ ya, termasuk yang berdampak juga ya? Tidak. Oh, tidak berdampak. Oh, Jauh. Tapi satu kelurahan kan. sudah dengar kabarnya berarti ya? Begitu saya telepon tadi, dia langsung ngeliat, ngecek. Saya nggak kebayang sih kalau tiba-tiba lagi tidur, tiba-tiba ada suara geruduk-geruduk-geruduk. Ternyata motor udah kebablas Iya, abis ya. Oh, berarti langsung ke TKP begitu ini ya? Oh, oke, siap. Terus, Nah, Mas? pada saat Bapak ke TKP itu, yang lain pada mengejar pelaku, apa yang Bapak lakukan pada saat itu? Ya, untuk waktu itu saya langsung terpikir di saat di jalan, saya lebih baik mendata ini untuk masyarakat, gitu loh. Dan saya pikir sudah ada yang mengejar sendiri. Nah, itu atas dasar inisiatif, biar maksudnya masalah ini cepat tuntas. Gimana caranya? Jangan menunggu waktu yang hanya terbuang sia-sia, akhirnya tidak selesai. Nah, dengan inisiatif itu saya langsung balik arah, itu menemukan beberapa warga dan ketemu sama RT-nya juga. Inisiatif mendata, ternyata masyarakat salah pikir dan salah arti, bahwa dikira saya ini adalah pelakunya. Di saat itu. Siapa aja yang kena gitu kan? Jadi dilemanya itu di situ. Nah, begitu kita mendata, begitu saya mendata, tolong dikeluarkan surat menyuratnya seperti SNK itu Pak, status kendaraan itu tersendiri. Memang begitu di TKP itu lihat di kiri kanan udah pada nyemplung motor itu, pada rusak. Bahkan yang paling parah itu ada yang terlipat motor itu. Tapi bukan dilipat sama tangan loh ya, dilipatnya sama mobil itu, terlindas itu. Berapa itu Pak? Jumlahnya? Jumlah yang didata itu dapat 24 motor. Yang paling rusak parah itu ada 3 motor. Terus dengan rumah itu ada 3 rumah rusak parah itu. Nah, setelah itu saya mengumpulkan data, saya langsung lapor ke Pak Lurah dengan mengirim data tersebut. Nah, akhirnya di follow up oleh Pak Lurah, dan sudah masuk jam 4 subuh Pak Lurah nyuruh saya istirahat. Disuruh tidur para legalnya. Kalau nggak tuh jadi zombie nanti dia Pak. Setelah itu saya yang lanjutin. Kenapa kami mendata itu? Karena jangan sampai di balik peristiwa ini ada yang memanfaatkan. Biasanya kan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan di antara derita orang, mereka mencari permanfaatan. Itulah makanya begitu saya dapat laporan sama oke dia istirahat, saya yang lanjutkan ke tempat TKP. Saya untuk mendamaikan dulu masyarakat saya, tenang, jangan berbuat anarkis, percayakan pada kami. Insya Allah berkat Allah ini pasti ada solusinya. Kami ada pos Bankum, jika memang harus kami melibatkan praktisi hukum, tentu kami sudah bekerja sama dengan LBH. Tapi jika ini bisa kami selesaikan secara mediasi atau secara kekeluargaan, tidak menutup kemungkinan. Karena kenapa? Jika Anda, saya bilang begitu, masyarakat berbuat anarkis, maka saya tidak lagi bertanggung jawab atas ini. Pasti banyak yang pihak-pihak yang akan dirugikan dan merasa tidak mau bertanggung jawab. Nah, kenapa kami data kemarin adalah untuk itu tadi, tujuannya adalah mengantisipasi ada pihak-pihak yang memanfaatkan hal-hal seperti ini. Kan biasa ya, kalau nanti mereka ngerasa motor mereka yang rusak, diakuin juga ketabrak gitu. Jadi memang ini real. Jadi waktu kami ketemu dengan pihak perusahaan, jadi saya sampaikan ini data real. Sampai kapanpun ini tidak akan pernah berubah. Karena memang begitu terjadi, Pak Ronald langsung foto kondisi kendaraannya, plat motornya, dan langsung ke pemiliknya. Bahkan memang ada salah satu motor warga itu memang masih kredit.
Oh ya Allah, masih kredit rusak. Saya sampaikan juga bahwasannya ya kita juga urus Pak Ronald ya ke leasingnya untuk minta surat-surat Data, itu ya. karena untuk ada memastikan. Nah, memang ada beberapa opsi kemarin dari kami serahkan kepada pihak perusahaan saat itu, bahwasannya saya bilang bahwasannya ini gini Mas, saya bilang Anda tentukanlah bengkelnya, Anda tentukan sendiri, yang kalau rumah yang rusak tentukan sendiri tukangnya, saya yang backup, saya amankan tidak terjadi apa-apa, saya yakinkan mereka, silahkan Anda, kami tidak cari keuntungan apa-apa, masyarakat saya yang penting motornya bagus untuk mereka beraktivitas, kan ada di situ yang salah satu korbannya adalah penjual sayur gitu, kan untuk mereka usaha. Libur dulu hari itu Pak ya, nunggu motornya selesai ya. Saya bilang seperti itu, kami tidak cari keuntungan, silahkan Anda pilih bengkel mana saja, kami siap membawanya. Nah, Sesuai dengan kerusakan itu. silakan perbaiki. Jika memang kendaraan itu harus diganti baru, bukan saya, gitu kan. Pihak bengkel lah yang menentukan. Ini udah nggak bisa dimanfaatkan. Nah, dari situ mungkin pihak perusahaan merasa mereka itu tidak dimanfaatkan. Jadi aji mumpung ya, kayak semisal saya warganya udah waktunya ganti oli nih, lumayan nih kalau ikutan ya kan. Bisa ganti ini nih, ban dulu. Ban gitu. dulu, Padahal ini bannya masih lumayan. bagus-bagus aja gitu kan. Itu yang kita inginkan. Dan saya bilang kepada pihak perusahaan, oke, kita di kepolisian aja. Kalau Anda tidak percaya sama kami, silakan libatkan RT, kita bikin perjanjian. Setelah itu ya kita tentukan sendiri bagaimana ke depannya. Ternyata dia menunjuk ada beberapa bengkel dan kami cek gitu. Dia juga silahkan cek sendiri, dan pemilik kendaraan juga ngecek gitu. Ini apa lagi yang diperbaikin gitu. Ternyata udah clear semua, alhamdulillah. Tadi pihak perusahaan bertanggung jawab. Saya waktu itu saya juga bilang sama masyarakat saya, tenang bos, saya bilang gitu. Percayakan pada kami. Karena bisa saja ya dari pihak perusahaan begitu terjadi itu kan bisa saja pemecatan terhadap sang supir kan, dan perusahaan tidak mau bertanggung jawab. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Akhirnya kalian semua yang rugi, saya bilang gitu. Kita tuntut hukum juga kayaknya ya kalaunya sebanding kan, mereka pasti nggak akan pernah gantiin motor kalian, saya bilang gitu. Dan itu proses mediasinya terjadi di mana Pak? Pada jam 4 tadi kan Pak Ronald disuruh bobo ya. Ya. Proses mediasinya di hari itu juga yang sama atau gimana? Dan di mana? Di hari itu juga saya di pagi harinya ya, karena saya kumpulkan warga saya, paginya itu saya kumpulkan tokoh masyarakat, Pak RT-nya, ayo deh kita sama-sama tenangkan warga kita. Walaupun memang dari pihak kepolisian kan Ada juga ya. ini dianggap laka lantas. Ya, karena kan laka lantas kan, karena dia memasuki yang bukan peruntukan dia. Tapi kan harus ada pengaman dari polisi. Saya juga bilang bahwasannya kalau di kantor polisi ini kan tentu nanti ada beberapa yang membuang waktu apa segala macam gitu. Ini beresin di tempat Bapak tadi ya. Oke. Dan Jadi saya masih penasaran nih, dari setelah Pak Ronald melaporkan ke Pak Lurah, terus proses akhirnya bertemu dengan si pemilik mobil ini, prosesnya gimana Pak? Sampai akhirnya bisa ketemu dan bermediasi. Ya, awalnya itu kan ada STNK ya. Oh, ditemukan di mobil. oh yang tadi ya, cuplikan tadi ya Pak ya? Ada di semak-semak itu ya? Mobilnya ditinggal, orangnya hilang, tapi STNK masih ada gitu. Ya, saat itu juga saya berkoordinasi dengan Babinsa dan Babin Kantipmas selaku penanggung jawab keamanan di lingkungan untuk mengamankan kendaraan tersebut. Jangan sampai tersentuh masyarakat ya. Dari situlah maka kami ketemu siapa pemilik mobilnya. Tanpa kami harus mencari kan yang namanya supirnya kan, itu nanti urusan pihak kepolisian. Enggaknya tahu ini mobil punya siapa nih, ada di sini gitu ya. Dan itu ternyata punya siapa Pak? Salah satu perusahaan. Salah satu perusahaan di Samarinda. Enggak di Samarinda. Dia itu di Balikpapan, pusatnya. Kedudukannya Iya, tapi area pengerjaannya ada di Anggana. kita redacted aja ya. Di salah satu Gukar. Punya perusahaan, untungnya punya perusahaan ya. Sebenarnya ada duit buat ganti lah ya. Tapi diakui ya Pak, maksudnya oh iya ini memang mobil kami, drivernya pasti beliau tahu karena beliau yang yang punya staff ya.
Ini memang diakui. Direkturnya yang tadi ya turun Direkturnya juga nggak di sini, itu adalah Oh, oke. Dia datang ke perwakilannya. sini untuk bermediasi. bermediasi. memang punya itikat baik untuk memperbaiki ini ya situasi ini gitu Pak ya. Karena juga kami kan data yang kami miliki lengkap. Itulah gunanya ada Posbankum, karena kita kan udah dilatih Jadi sistematis ya. naluri Posbankumnya. Iya. Ada gunanya Tapi nih. dalam proses mediasi itu ada kendala nggak Pak? Kira-kira Bapak selaku juru damai dan juga Pak Ronald paralegal? Alhamdulillah tidak ada membuat kendala apa-apa ya. Bagaimana kita kan dilajari teknik untuk meyakinkan masyarakat kan, terus teknik untuk meyakinkan juga dari pihak perusahaan, dibantu pihak kepolisian saat itu. Memang ada kepolisian Pak Kapolres, bukan Kapolsek ya, Pak Kapolsek, Pak Kadio juga datang menyampaikan saya kan, karena ada beberapa yang harus kami mendapatkan bantuan lah dari beliau, bahwasannya kami tidak, saya bilang sama Pak Kadio waktu itu, kami ini penting Pak, warga saya lah diganti lah. Yang penting tuh mereka bisa beraktivitas lagi, mereka bisa menggunakan kendaraan mereka agar ekonomi keluarga mereka itu bisa terjamin kembali. Tetap berjalan lah ya ininya Pak ya. Oke, terus tadi berarti proses mediasinya berjalan lancar di mediasi Bapak ya. Terus habis itu hadir juga direktur perusahaannya, disaksikan Babin dan lain-lain tadi. Nah, terus tadi Pak kan biaya ininya ya, reparasi motornya, ganti rugi rumahnya tadi. Nah, itu sepenuhnya ditanggung oleh ini perusahaan ya. Tanggung semua oleh perusahaan. Hebat nih teknik mediasi Ya, Pak Dedi nih. Ini sebagai informasi nih, sahabat pengayoman, Pak Dedi ini adalah Lurah NLP, Non Litigation Peacemaker, yang telah mendapatkan pelatihan dari Mahkamah Agung ya Pak, dari BPHN juga. Bapak Dedi ini telah mengikuti kegiatan Peacemaker Justice Award dan telah mendapatkan gelar Ada NLP. pinnya. Itu ada pinnya di atas, mungkin bisa terlihat. Dan juga nggak kalah, paralegalnya juga sudah dapat pelatihan paralegal dan sudah dapat sertifikat dari BPHN, sudah teruji. Jadi kalau permasalahan-permasalahan di Kelurahan Selili selesai secara mediasi, memang nggak salah ya Pak. Sudah Karena tersertifikasi, udah. Berarti waktu diklat nggak bobok ya, nggak ngantuk terus tidur. Dengerin nih, bagus murid-murid teladan ini. Gini, setelah selesai nih kesepakatan kan Pak, pasti kan ada BA-nya, perjanjian ya Pak, perjanjian ditulis ya. di perjanjian ya. Bapak sebagai juru damai ini melakukan pengawasan nggak atas ini dilaksanakan atau tidak, atau cuman perjanjian saja gitu? Ya, seperti saya jelaskan tadi dari awal, bahwasannya kan yang memilih bengkel ada pihak perusahaan, yang menentukan tukang juga dari perusahaan. Tentu mereka punya anggaran yang jelas dan tidak mungkin kami yang menaik-naikkan sendiri kan. Nah, setelah itu begitu perbaikan, kami pun datang ke situ bersama yang memiliki motor. Ini apa lagi ini rusaknya? Cuman ini loh kerusakannya. Dari awal ini. Nah, tidak ada dilebihkan, tidak dikurangi. Jadi termasuk pembayaran itu langsung dari perusahaan ke bengkel tanpa lewat masyarakat kami. Tahu beres aja Pak ya. Ya. Kata orang itu terima kunci lah. Baru tahu nih istilah terima kunci. Oke. Terus berarti sudah merasakan ya efek positif hadirnya Posbankum di desa kelurahan ini, di Kelurahan Selili utamanya ya, karena masalah-masalah jadi beres tanpa perlu lanjut ke meja hijau tadi Pak ya, diselesaikan gitu. Nah, ini tadi kan kita udah membahas bagaimana kasus viral ini terselesaikan di Posbankum. Posbankum Selili ini berdiri di tahun 2025 ya Pak, sejak program itu launching. Sudah ada Posbankum. Gimana sih tanggapan masyarakat dengan adanya Posbankum ini, selaku Bapak Juru Damai, dan dilihat dari Bapak sebagai paralegalnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya tentu dengan ada Posbankum ini pekerjaan saya sebagai lurah itu agak terbantu, ya kan? Biasanya kami kan kalau perdamaian itu biasanya kami lakukan hanya untuk
yang juru damai adalah staf kelurahan langsung atau PNS-nya yang ada di situ, karyawan lah. Nah, dengan adanya Posbankum dan ada pelatihan paralegal kemarin, ini masyarakat sendiri yang lahir untuk kesadaran hukumnya, untuk hadir di tengah masyarakatnya sendiri gitu, sesama tetangganya apa segala macam. Jadi kami ngerasa terbantu. Bisa jadi mediasi itu tidak hanya di jam kerja, bahkan di luar jam kerja seperti yang tadi kan, di atas jam 12 malam, di mana itu adalah suatu hal yang sangat positif. Jadi tujuan Posbankum untuk adanya keadilan yang sangat menyentuh ke masyarakat secara langsung itu tercapai gitu. Ini adalah tujuan kan pendirian Posbankum, adalah bagaimana keadilan itu bisa merata sampai ke masyarakat. Paling kecil ya di desa kelurahan. Ibaratnya warga jaga warga lah ya. Iya, gitu. betul. Dari warga sendiri untuk warga oleh warga. Gitu. Jadi kalau menurut Pak Ronald, apakah peran Bapak sebagai paralegal ini sudah menyentuh para masyarakat di Kelurahan Selili? Ya, alhamdulillah selama kita ikut pelatihan itu melahirkan yang namanya ilmu-ilmu yang tadinya kita tidak punya, terus itu kita bertambah, apalagi kita sebagai peran langsung di masyarakat itu. Jadi apa yang kita alami di lapangan itu sesuai dengan apa yang kita latih di saat ikut diklat itu sendiri, ikut pelatihan itu sendiri, sangat bermanfaat. Artinya masyarakat itu mengenal dan menyadari bahwa hukum itu bagaimana. Nah, kita sebagai paralegal tentunya menjelaskan dan mengupayakan tidak sampai ke meja hijau. Nah, di samping itu pula kita sebagai perangkat kelurahan tentunya membantu apa yang sekiranya bisa kita bantu juga. Nah, akhirnya dari adanya Posbankum itu masyarakat luas sudah mengenal bagaimana cara penyelesaian masalah. Bahkan para RT, para masyarakat sudah mengenal nih Posbankum selama ini semenjak kejadian ini. Terus ada yang tingkatnya yang kecil, ada yang standar. Akhirnya kita bisa menentukan ini. Oh, ini kasusnya berat nih, ini sedang gitu ini. Okay. Sementara yang terberat, yang viral ini, saya harus ke Pak Lurah. Tadi ya mempermudah pekerjaan Pak Lurah ya. Kalau yang standar-standar, alhamdulillah masih kita bisa tangani. Apa itu? Contohnya mungkin ini di luar dari pembahasan kasus viral ya. Apa yang sering Bapak hadapi dalam kasus-kasus di Posbankum? Biasanya KDRT. Itu KDRT. KDRT. Terus ada pencurian. Itu selesai semuanya di Posbankum? Biasanya kan kita menanyakan dulu kenapa mereka melakukan itu. Kenapa harus terjadi seperti itu? Biasa kan itu adalah emosi sesaat seseorang. Dan kita menjelaskan saja bahwasannya setiap tindakan yang mengandung kriminal itu ada konsekuensi hukum. Nah, disinilah kita coba memediasi. Jangan lagi melakukan hal-hal yang negatif tersebut. Karena jika ini kita lakukan lagi, maka kami tidak segan untuk membawa ke ranah hukum. Nah, dari situlah kita mengenalkan bahwasannya berbuatlah yang sesuai dengan norma-norma agama, norma-norma kemanusiaan gitu. Karena jika sudah menyentuh ranah hukum, tentu itu akan merugikan dirinya sendiri, bukan hanya masyarakat, tapi dia rugi sendiri gitu. Kita akan jelaskan saja. Makanya di setiap mediasi yang ada di kelurahan, saya selalu menyatakan bahwasannya ini mau mediasi ini ada dua hal dalam penyelesaian satu masalah. Pertama adalah secara kekeluargaan atau mediasi, yang kedua secara hukum. Nah, tentu kalau secara mediasi kekeluargaan kita mendengarkan kenapa dia berbuat. Kenapa ini kan setiap permasalahan ya pasti ada solusinya lah. Solusinya adalah kita dengarkan aja dulu mereka kedua belah pihak. Karena bisa jadi itu hanya emosi sesaat. Bisa jadi itu hanya pelampiasan sesaat.
Jadi mereka tuh kita harus dengarkan keluh kesahnya seperti apa, lalu kita cari jalan tengahnya. Kita nggak memihak yang A dan yang B, tetapi ini semua untuk kebaikan. Dan tetap di tempat yang netral. Oh, tempat netral ya. Biasanya kalau lanjut lagi nih di luar kasus viral ya. Biasanya kalau di tingkat yang belum masalah yang sampai ditangani Pak Lurah ya, ditangani Pak Ronald, biasanya mediasinya di mana, Pak? Ya biasa di rumah RT kadang atau di tempat ibadah itu bisa, karena ada Bisa jadi di rumah yang bersangkutan. ya bisa yang bersangkutan. Tapi kita pisah lah. Berantem lagi. Biasa kita pisahkan ya. Kalau misalnya di rumah itu kita pisahkan. Yang satu menasihati yang kalau ini terjadi suami istri gitu. Yang satunya dengarkan si suami, yang satunya si istri. Biasanya tuh kenapa sih mereka cekcok? Ada apa sih gitu. Kadang-kadang bisa jadi cekcok suami lelah, suaminya minta perhatian apa segala macam, dan disitulah kita satukan persepsi mereka untuk mereka rukun kembali. Tapi tadi KDRT itu maksudnya percecokan aja ya, nggak sampai pukul-pukulan kan? Karena kalau pukul-pukulan udah nggak mediasi lagi, udah bukan DRJ lagi ya. Nah, jadi kami juga bilang bahwasannya jika ini kan kita sudah bekerja kembali, tadi kita sudah bekerjasama dengan LBH kan. Jadi jika ada permasalahan yang harus masyarakat harus ada, kami siap untuk mendampingi kasus tersebut sampai selesai. Karena ada perjanjian kerjasama tadi, perjanjian sih kerjasama. Tentu dengan saya bilang tadi, dengan biaya yang sangat murah lah untuk masyarakat yang miskin. Ini catatan untuk rakyat yang Miskin ya, tidak mampu ya, Pak. jangan juga pengusaha. Minta bantuan hukum juga. Tadi kalau misalkan tadi ya pasangan suami istri bertengkar terus diupayakan damai melalui mediasi di tingkat desa aja tadi ya. Kalau misal tidak, ada nggak Pak, ada kasus yang ternyata lebih dari itu gitu, misal harus cerai gitu, pernah disarankan ke LBH mana, OBH mana gitu nggak? Pernah ada pendampingan dalam kasus itu? Belum? Belum, jangan sampai ya. Kasusnya ada, cuman tidak sampai. Oh, tidak sampai cerai. Tidak cerai. Ya, kita kan nasihatin ya, bahwasannya ini adalah untuk keluarganya sendiri. Biasanya akan korban kan nanti anak-anaknya apa segala macam. Lebih baik menahan diri, lebih baik kita bicarakan lah. Kita itu biasanya sih kurangnya adalah komunikasi aja. Nah, dan itu memang harus ada pihak ketiga kan. Seperti ajaran Islam kan menyatakan bahwasannya jika berselisih suami istri, tolong ada pihak ketiga untuk menyelesaikan, bukan malah pihak ketiga yang manas-manasi. Itu jadi setannya itu. Saya nggak cocok nih karena saya suka keributan. Nah justru itu Pak Lurah, di saat mediasi itu kita pilih masjid. Oh, biar adem dia. Rohaninya, secara rohaninya ada gitu. Bisa itu ya kita bacain ayat kursi. Kok jadi ruqyah jadinya, bukan mediasi. Nah, kan Pak Lurah dan para legal menghadapi masyarakat itu kan nggak gampang ya, apalagi mereka sedang dalam keadaan punya masalah masing-masing. Gimana nih tips dan triknya untuk menghadapi, untuk sebagai mediator lah ya, dalam menyelesaikan permasalahan itu? Kalau saya pribadi, biasanya saya memang sifat saya agak kocak ya. Jadi saya bikin dulu dia bisa tertawa gitu. Kalau sudah tertawa itu adalah kunci suatu kebahagiaan seseorang. Jadi kita buat dia ceria dulu, baru kita dengerin apa sih. Kadang-kadang orang itu butuh untuk orang mendengarkan apa keluh kesahnya. Ditumpahkan aja sama saya. Tapi saya biasanya sih enggak, kalaunya cewek saya harus ada pendamping. Saya takutnya terjadi yang diinginkan, hal-hal yang diinginkan. Ya. Jadi kita mendengarkan aja. Biasanya itu ada yang sesuatu yang lama terpendam kalaunya itu, atau misalnya nih kayak kemarin ada perselisihan antar tetangga, membilang tetangganya binatang gitu kan. Itu ada juga saya lobby itu saya mediasi tuh. Tetangga bagus-bagus dibilang binatang. Binatangnya apa dulu, belalang? Kupu-kupu ya kan? KUHP yang baru. Kalaunya itu kan tentu merendahkan harga dan martabat seseorang. Saya bilang kalaunya misalnya Anda dibilang gitu, seperti apa Anda? Tentu ini tidak hanya masalah Anda dan dia, tetapi nanti melibatkan lagi
seluruh keluarganya, turunannya. Maka satu musuh itu terlalu banyak, 1000 kawan itu masih kurang. Nah, makanya itu saya bilang hidup rukun itu akan indah gitu. Kenapa kalian bertetangga harus bermusuh-musuhan? Kita harus pegang salah satu sila, yaitu persatuan. Nah, makanya kita bersatu aja. Dengan adanya persatuan, tentu kehidupan ini akan indah. Perselisihan itu selalu ada, tapi jalan damai tidak akan pernah hilang. Ini quotes nih, quotes Jadi dari 2026. Nanti jangan lupa dijedak-jeduk ya. Oke, siap-siap. Kalau ini sudah ya kita dengar dari perspektif Pak NLP-nya. Kalau Pak paralegalnya gimana? Kiat-kiat mediasi. Kalau kiat-kiat mediasi, saya pakai jurus 2 gitu. Pertama, ditekankan satu, menjelaskan bahwa sama kedua belah pihak bahwa emosi itu menurunkan tingkat kecerdasan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, saya pakai bahasa slang nih. Peace, love, unity, and respect. Itu keluar. Kan slang itu kan damai ya, Pak ya. Slang itu Slang band. boy band. Oh, kok boy band? Saya mikir apa tadi Itu ngambilnya di situ. Nah, jadi dari damai itu ada mengembalikan rasa cinta orang, respect, unity, sosial ke situ semua. Jadi kita rangkum gitu. Ditambahkan dengan tempat mediasi tadi. Dia penggemar slang kamu. Oh iya kayaknya ya, Bapak penggemar slang. Jadi ada tempat rohani itu berpengaruh juga. Mental psikisnya ya Pak. Begitu dia mau cekcok ribut, ini rumah ibadah. Ya pas kebetulan azan, nggak jadi emosi. Turun lagi gitu kan. Tapi kalau diusir dia orang lagi azan, pergi dulu. Enggak sholat dulu. Oh ya, salah dulu kita. Gitu kan. Ya banyaklah peristiwa-peristiwa yang harus kami mediasi. Ada juga antara saudara yang bertahun-tahun tidak berteguran. Itu juga ada masalah warisan. Banyaklah yang telah kami selesaikan. Mungkin teman-teman Pusbankum jika bisa melihat laporan Pak Ronald, silakan aja itu. Banyak laporannya Pak Ronald soalnya. Jadi sebenarnya gini Mbak, jadi suatu yang semalakama lah bagi kami jika banyak yang lapor. Catatan kami jadi jelek, tetapi sebenarnya dengan banyak lapor tentu banyak penyelesaian yang kami hadapi. Itu lebih baik mengedukasi masyarakat masalah hukum. Tetapi ada 2 tadi simalakama, kasus dikira tempat kami banyak kasus, tapi padahal enggak. Tempat kami orang mengadu itu lebih baik, menurut saya itu lebih baik kita mengetahui gitu akar-akar permasalahan yang ada di masyarakat yang kita bisa selesaikan. Supaya tidak berlarut-larut dan jadi besar ya tiba-tiba ada. Dan salah satunya adalah Selili itu menjadi salah 2 kalau di Kota Samarinda sebagai kampung moderasi beragama. Moderasi beragama. Apa itu Pak, bisa dijelaskan? Mungkin. Dari Kementerian Hukum ini Pusbankum, kalau dari Kementerian Agama adalah moderasi beragama, di mana di Selili itu banyak yang berbeda agama, tapi kami tetap Rukun, damai. Ada bahkan di tempat kami itu antara gereja dan musola itu berdekatan. Dan di hari-hari besar keagamaan kami saling menghormati. Jadi kayak misalnya nih, salah satunya adalah Hari Raya Kurban. Non-Muslim pun kami Ikutan bantu, terus diberi juga ya. Oke. Sebaliknya ketika Natal mereka mengucapkan kita kan. Itulah kalau misalnya kami lagi ada acara, misalnya nih acara Maulid, acara saat Idul Fitri, mereka yang menjaga keamanan kami. Nah, disitulah mungkin dari Kementerian Agama melihat ini adalah salah satu percontohan untuk kerukunan beragama di tempat kami.
Moderasi, Kampung moderasi Moderasi beragama. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Lurahnya siapa dulu dong. Karena kita yakin kalau sudah pimpinan di atasnya sudah bagus, nanti ke bawahnya itu akan bagus Betul juga, sekali. gitu kan. Menjadi contoh ya. Iya, gitu. memberikan contoh yang baik. Mungkin tadi tips tadi itu adalah closing statement juga dari Pak Lurah dan Pak Paralegal gitu kan. Mungkin ini adalah sesi terakhir kita mau diskusi terkait kasus penerobosan mobil di gang sempit di Kota Samarinda. Mungkin semoga podcast kali ini dapat menambah pemahaman kita, pengetahuan kita terkait semua permasalahan hukum. Masalah hukum itu dapat diselesaikan secara mediasi. Ini juga sejalan juga dengan telah diberlakukannya KUHP kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membawa paradigma yang lebih progresif menuju ke yang restoratif. Mungkin Mbak Nanda ada pesan terakhir? Pesan terakhir. Terakhir episode ini ya, jangan terakhir podcast ini. Udah dibungkus aja di episode pertama ya. Sama juga sih. Jadi kita bisa melihat ya bagaimana keuntungan Posbankum ini, bahwa keadilan tuh sejauh ini dirasakan dianggap hanya dirasakan di kaum-kaum atas, tapi ternyata sampai turun ke bawah loh, di desa, kelurahan gitu-gitu. Jadi dan mendukung juga ya soal restoratif justice tadi ya, didahulukan dulu kasus-kasus yang sederhana, yang ini tidak perlu ke meja hijau, selesai di tempat gitu. Itu aja sih mungkin ya kalau dari saya yang saya tangkap dari obrolan ini gitu. Oke. Terima kasih banyak kami ucapkan Pak Juru Damai dan Paralegal telah hadir di sini berbagi sharing terkait penyelesaian permasalahan yang malah besar ya. Ini termasuk permasalahan hukum yang bisa dikategorikan besar karena korbannya banyak, tapi alhamdulillah mungkin kalau dihitung-hitung mungkin banyak ya Pak, ganti ruginya ini mungkin berapa? 3 digit ya kali. Enggak sampai ya Pak. Jelas yang tahu adalah pihak perusahaan, karena kita nggak terima uang, tidak terima apa-apa, nggak tahu. Yang jelas itu mereka selesaikan, kami yang bisa menerima manfaat dari perbaikan tersebut. Betul. Ya, ini artinya sebesar apapun permasalahan ya mungkin bisa kita selesaikan secara mediasi terlebih dahulu. Nah, sahabat pengayoman, jangan lupa jika memang sahabat pengayoman punya permasalahan hukum di wilayah, jangan lupa datang, jangan segan-segan datang ke Posbankum di kelurahan dan desa. Apalagi di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, semuanya sudah memiliki Posbankum kelurahan dan desa. Begitu Mbak Nanda? Betul sekali. Jadi jangan ragu kalau semisal ada masalah apapun, hubungi paralegal terdekat ya di desa dan kelurahan, Bapak, Ibu atau sahabat pengayoman di rumah gitu. Jangan keseliling. Tapi jangan keseliling. Makin banyak nanti permasalahan Pak Juru Damainya. Tapi tunggu dulu, tapi emang tidak memberatkan ya Pak ya adanya Posbankum untuk Pak Ronald sendiri ya? Tidak. Tidak. Ikhlas ya Bapaknya. Kerja ikhlas. Gitu. Kita punya jargon, kita ajari dulu atau gimana nih? Oke. Boleh sama-sama nanti ya Pak. Kita punya jargon. Posbankum ngerti hukum, kadang salah langkah. Jadi mungkin nanti kita sebagai terakhir penutup ya. Iya. Iya, kadang salah langkah. Banjar banget Pak. Saya Starinta Pramaesti dan rekan saya Ana dan Nurul Hidayah pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Posbankum ngerti hukum, kadang salah langkah. Terima kasih.